head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to say. Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Google Colab merupakan salah satu produk Google Research yang berbasis cloud. Google Colab mempermudah pekerjaan yang berkaitan dengan data science dan machine learning. Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Python ya. Python untuk melakukan analisis atau regresi linear. Nah, untuk Python sendiri, sebenarnya Python ini sangat umum ya untuk melakukan pemrograman atau programming, karena Python ini banyak mengalami perkembangan, dan sehingga di Python ini juga untuk penggunaannya sangat mudah dan sederhana, dan tidak terlalu sulit untuk kita yang baru pemula dibandingkan dengan aplikasi pemrograman yang lainnya. Nah, untuk Python sendiri ini kita akan menggunakan untuk menganalisis regresi linear. Nah, secara umum kan untuk analisis regresi linear ini kita biasanya menggunakan SPSS dan Excel untuk melakukan analisis. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan Python untuk melakukan analisis, yang dimana di Python ini merupakan program yang sederhana dan mudah ya, masih tidak begitu sulit untuk kita pahami. Nah, karena di Python ini setiap yang kita butuhkan itu sudah disediakan, kita tinggal memanggil dan kita bisa menggunakannya. Jadi untuk menggunakan Python ini sebenarnya sebelum mengalami perkembangan cukup sulit, karena kita harus melakukan penginstalan karena terlalu banyak versi dan jenisnya, sehingga kita bingung untuk menginstal aplikasi yang mana. Tapi seiring dengan perkembangan, sekarang Python telah tersedia di browser kita atau di Google, telah disediakan melalui Google Colab. Nah, sekarang untuk melakukan perhitungan melalui Python atau untuk menggunakan Python tidak begitu sulit. Kita cukup menggunakan Google Colab saja dan tidak perlu lagi menginstal aplikasi. Nah, ini juga cukup memudahkan ya jika teman-teman tidak bisa menginstal aplikasi SPSS di dalam komputernya, jadi bisa menggunakan Google Colab ini sebagai solusi. Nah, bagaimana menggunakan Google Colab itu sederhana saja. Misalnya kita buka browser kita atau Chrome ya, bisa juga menggunakan browser yang lain. Nah, di sini kita langsung ketik saja Google Colab. Ini kita pilih aja yang di atas. Nah, karena baru memulai membuat notebook baru, kita klik saja notebook baru. Kita coba tunggu sebentar. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Google Colab. Nah, ini tampilannya ini tidak jauh beda ya dengan
ketika kita mendownload atau menginstal aplikasi Python secara langsung. Jadi untuk lebih mudahnya kita menggunakan fitur yang browsing ini saja. Nah, di Google Colab ini ada beberapa menu ya yang bisa kita gunakan, seperti menu file, edit, sisipkan, lihat, dan run untuk merun. Nah, untuk menunya sendiri bisa dilihat di sini, ada beberapa itu membuat di menu file untuk membuat notebook baru. Di menu edit ini untuk mengedit ya. Nah, ini adalah menu-menu yang bisa kita gunakan di Google Colab ini. Nah, di sini juga ada 3 ya. Ini bisa kita klik atau bisa kita gunakan. Di sini bisa untuk mengupload atau memasukkan ya, atau menginput data yang akan kita gunakan ke dalam Google Colab. Nah, untuk bagaimana menggunakan Google Colab itu sebenarnya sangat sederhana ya. Misalnya di sini ada 2 ya. Kita bisa memasukkan kode atau teks. Nah, untuk teks itu untuk kita gunakan untuk apa ya? Mengarahkan ya perintah yang kita gunakan. Nah, untuk kodenya sendiri itu merupakan kode itu untuk merupakan kode programnya yang akan kita gunakan. Nah, misalnya kita membuat teks di sini, misalnya input library, sorry ya. Nah, untuk pertama kali ya, untuk Google Colab ini pertama kita akan menginput library apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk menginput library ini kita masuk ke kodenya ya. Kode untuk menginputnya itu ketik saja input, maksudnya ketik saja import. Nah, ini ada import, klik saja. Kita untuk library yang pertama kita gunakan yaitu NumPy. Ini NumPy. Nah, ini NP ini merupakan apa ya? Kata lain dari alias dari apa ya, NumPy itu sendiri. Nah, ini merupakan library yang akan kita gunakan. Kenapa kita menggunakan NumPy ini? Karena di regresi linear itu akan apa ya, NumPy ini untuk masalah-masalah matematis ya, matematis. Jadi karena kita menggunakan Python untuk regresi linear, maka kita menggunakan library NumPy. Nah, di sini ada untuk ngeran ya, ngeran di sini untuk kita ngeran, dan tampilannya akan beda ketika sudah kita run. Nah, ini ada tanda checklist, berarti kita udah selesai ngeran. Nah, untuk bisa lagi kita menambah, misalnya kita menginput data kita di sini, keterangannya itu input data. Nah, untuk menginput datanya, misalnya kita punya data itu dengan variabel x sama dengan, nah kita munculkan NumPy-nya np array nah datanya itu misalnya kita punya data 4 6 7 10 13, terus kita punya ini untuk x nya, terus kita punya y sama dengan, sama juga np array
kita punya data 40,60 50 70 90. Nah, ini merupakan data yang coba kita input di sini ya. Nah, untuk menginputnya langsung saja kita run di sini. Baik, ada yang error ya. Ini kenapa error? Karena keterangan yang kode yang kita buat kurang A. Nah, kita coba run kembali. Nah, ini udah betul ya kodenya. Nah, untuk selanjutnya kita tambah kode lagi, kan ini kita menggunakan Python ini untuk analisis regresi linear. Jadi kita akan memunculkan library untuk regresi linear. Nah, untuk kodenya sendiri itu kita menggunakan library Sklearn. Kodenya itu from import linear regresi. Nah, ketika ini ya yang enaknya dengan menggunakan Python, ketika kita salah menulis data atau programnya, maka kita akan dikasih clue sehingga kita sangat mudah untuk memahami maksud dari data yang atau kode yang akan kita buat. Jadi Python ini sangat mudah untuk kita pahami. Nah, ini adalah kode untuk memunculkan atau untuk menggunakan linear regresi. Kita run saja. Ada yang salah ya. Inilah yang salah. Terus kita klik saja. Terus kita coba run kembali. Ya, sudah betul ya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan membuat model untuk regresi linear. Untuk kodenya yaitu model sama dengan linear regresi ini kita regresi tersip sama dengan true.
model fit X. NP basis ini adalah model untuk linear regresi kita akan run. Terus misalnya kita mencoba mencari nilainya dari data yang kita input, untuk mencari nilai itu atau menginput cari nilainya, misalnya kita gunakan perintah print. Print ini nilai A, nah perintahnya yaitu model titik intersect. Oke, kita run, apakah muncul nilainya? Nah, ini adalah nilai A dari data yang kita input. Terus untuk nilai A nya, terus kita akan coba mencari nilai B nya dengan perintah yang sama, print. Ini adalah untuk nilai B. Nah, untuk kodenya di sini berbeda ya, model titik off. Kita run. Nah, ini adalah nilai B dari data yang sudah kita input tadi. Jadi demikianlah untuk penjelasan saya mengenai sekilas ya bagaimana menggunakan regresi linear ini untuk bagaimana menggunakan Python ini untuk regresi linear. Nah, untuk selanjutnya bagaimana mengolah datanya akan saya serahkan kepada teman saya.